ngomongin laut bercerita nih, gue tiba-tiba kepikiran si dia. Sekarang udah mulai ceritanya ke orang lain, bukan ke gue lagi. Dia Siapa nih dia nih? Siapa kek yang enak udah gede? Yang enak ya dia. Iya, yang enak buat cerita bareng-bareng maksud gue. Oh. Gitu. Gue baca bab pertama nangis, bab kedua mewek, bab ketiga mie rebus. Karena gue capek nangis terus. Cara naratif nih ya, di buku tuh kuat banget. Tapi secara emosional lebih kuat dia ninggalin kita demi orang lain. Suco nangis gue. Laut itu luas ya. Tapi kok pas gue baca buku ini jadi ngerasa sempit ya. Wes, bentar. Apa tuh yang sempit? Tapi gue lah yang Oh, hati. sempit. Oh, Kirain kira jalanan. Gang itu sempit. Oh iya, Li. Lu kok belum intro sih dari tadi? Intro lah. Oh iya, makasih udah ngingetin. Oke, gua punya pantun. Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Oke, kembali lagi di podcast Buku dan Bicara, di mana tempat buat nge-review buku-buku novel yang menarik dan sambil ngambil-ngambil nyantai aja, ya kan. Dan hari ini kita bakal ngebahas buku yang berat banget, tapi bagus parah. Judulnya Laut Bercerita dari Laila Salika Kudori. Wah, tuh gua pernah dengar. Yes, hari ini kita bakal bahas buku yang berat banget, tapi worth it untuk dibaca. Menurut gua lagi. Ini ya buku yang sukses bikin gue nangis diem-diem tengah malam. Nggak kuat banget gue sama emosinya. Oh bener sih. Buku ini bukan cuma bikin yang baca jadi baper doang, tapi buku ini tuh berisi sejarah, perjuangan, dan kemanusiaan juga. Nah, lu pada pasti nggak tahu kan tentang apa buku ini. Li kasih tahu, Li. Oke, sebelum gua masuk, gua kayak kalau masuk punya bukunya dah. Lalu, Sutris, bawain bukunya. Nah, jadi ini buku novela nih, yang namanya Laut Bercerita ya teman-teman. Jadi ini kalau misalnya kalian mau beli, nih pokoknya cover depannya kayak gini. Oke, ini gua taruh sini. Ada keranjang kuningnya kagak? Ora ada lah. Beli daerah di Gramedia banyak. Oke, gua masuk aja. Jadi tuh di latar belakang novel ini, dia tuh ada tokoh utamanya yang namanya itu si Biru Laut. Nah, si Biru Laut ini itu dia aslinya mahasiswa aktivis di masa Orde Baru. Nah, jadi tuh di buku ini dia menceritakan bahwa si MC-nya ini sama temannya tuh sedang memperjuangkan suatu keadilan. Tetapi ketika dia sedang berjuang ada yang diculik, disiksa, malahan yang lebih parah nih, hilang begitu aja tanpa jejak. Wah gila sih. Tapi sih ini buku dia ngambil dua sudut pandang. Yang pertama sudut pandang si MC-nya, yaitu tadi si Biru Laut, sama adiknya yang namanya Asmara Jati. Jadi gitu. Dan menurut gua ini tuh paling sakit karena kita bisa ngerasain dua sudut pandang. Yang pertama orang yang ngerasain langsung, terus yang kedua keluarga yang ngerasain, dan dua-duanya tuh sakit banget. Dan meskipun ini novel terasa banget kayak kisah nyata, tapi emang karena ini diambil dari kisah asli kan, yang penghilangan paksa 98 itu. Iya bener banget. Bu Laila tuh kumpulin data, habis itu dia wawancara keluarga korban juga. Jadi kerasa banget tuh kedalaman ceritanya. Bener sih kata lu, ini sih bukan sekedar novel, udah kayak kisah nyata. Oke. Sebelum gua lanjut, ini kayaknya bakal lama nih kan pembahasannya. Lu sekarang jam berapa? Udah mau jam 11 lewat malah. Lu tadi kesini sebelum ya masih pagi-pagi buta kan? Iya. Lu pada pasti belum sarapan. Ini mumpung di warkop gua kagak ada nasi, tapi warkop gua adanya mie. Lu pada mau mie apa? Aceh. Aceh, enak ya. Ya sabar gua panggilin nih, Sutris, ambilin mie. Nah, ini nih mie-nya nih. Cocok nih. Nih. Maaf ya nih gua bagiin dah nih. Maaf. Nih. Enak banget. Enak lah. Minumnya mana Sutris? Aduh, ada minumnya ini seret lah. Ya Allah. Nah, ambilin udah. Nah, sambil nunggu air nih,
gua lanjut mungkin ya. Menurut lo gimana sih karakter si biru laut ini? Menurut gue ya, biru laut ini karakter yang idealis banget, tapi nggak seheroik juga. Walaupun dia punya ketakutan, tapi dia tetap maju. Gue rasa dia tuh gambaran anak muda yang punya mimpi besar buat negaranya. Oh iya sih benar. Dan dia tuh relatable banget, kadang rapuh kadang kuat, bukan kayak tokoh yang dibuat suci tanpa celah gitu loh. Waktu dia ngumpul bareng temen-temen ya, kerasa banget angetnya. Apalagi ya pas mereka lagi ketawa-tawa, ya masih ada lah napas di tengah-tengah cerita yang berat itu. Ya sih, gue setuju sama pendapat kalian bertiga. Sama juga di buku ini tuh si penulisnya ini dia tuh pakai kalimat-kalimat puitis banget gitu. Jadi Yoi. wah kalau dibaca bagus banget asli dah. Tapi kelebihannya tuh dia pakai kalimat-kalimat puitis tuh yang gampang dipahamin sama si pembaca. Jadi kayak ketika kita baca, wah ngerti nih maksudnya. Iya. Jadi gitu. Contohnya tuh kayak kalimat di prolog bukunya tuh, matilah engkau, kau akan hidup berkali-kali. Itu kalau nggak salah artinya walaupun kita telah kehilangan orang yang kita sayangi atau kasihi, tapi kita akan tetap mengenang dia selama-lamanya. Wah, Gue bagus jadi mikir tuh. sih, kita tuh sering dengar tentang 98, reformasi segala macam. Tapi lewat buku ini, gue tuh ngerasa, oh gila, ini tuh beneran ya penderitaannya. Iya. Selama ini kan kita cuma tahu 98 demo-demoan doang gitu. Tapi di buku ini angka-angka itu dikasih wajah. Ya wajahnya penuh luka. Ya sih, gue juga wah gila nih buku isinya banyak baca yang ya namanya juga buku novel kan ada aja yang bikin mewek kan. Emang aduh gila sih ini buku Cok. Wah, worth it sih kalau kata gue kalau buat dibaca nih. Oh iya, Mana ininya? Si Sentris sama Batman nih. Oh, Sentris mana airnya? nah cocok ini. Seret. Ya kan, pada seret ini. Ini lu pada mau yang mana? Ini dah nih. Nih, ambil dewek dah, ambil Nah, dewek. nih. Ambil dah nih, dewek. Nah. Nih. Sip, makasih ya. Nah, oke gua lanjut ya. Ya kalau pada mau sambil makan nggak apa, sambil makan. Jadi ini menurut lu pada di novel ini ada nggak sih part yang paling nusuk gitu? Ada nggak kira-kira? Waktu si Asmara Jati nungguin si Laut yang tungguin terus. Ya kayak nunggu balasan chat yang cuma dibaca doang. Wah gila itu mah sakit banget kan? Kalau gue malah pas si Lautnya disiksa. Karena dia tuh masih inget temen-temennya, bahkan nama temen-temennya. Gila, setegar itu dia. Kalau menurut gua sih pas laut sebelum dibawa keluar ke sel, dibawa keluar dari sel. Nah dia tuh ngomong ke teman satu selnya namanya Alex. Kalau misalnya dia diambil dan gak balik lagi, dia minta tolong ke Alex, bilang ke Asmara adiknya kalau dia tuh minta maaf dan bakal ngasih pesan ke Asmara melalui apapun yang dimiliki oleh alam. Wah gila sih itu part yang paling nusuk sih kata gua. Oke, jadi pertanyaan gue yang terakhir nih, kesimpulan dari novel ini kira-kira worth it nggak nih mau dibaca? Worth it banget. Buku ini tuh harus banget dibaca, apalagi buat lo yang suka sejarah Indonesia, bukan cuma dipelajarin di sekolah doang. Tapi siap-siap aja sih, buku ini tuh bikin kita nangis. Dan saran gua, jangan baca buku ini pas lagi di kafe rame-rame, karena lu bakal malu karena nangis. Apalagi abis baca buku ini ngobrolin bareng teman-teman kayak gini, kayak kita sekarang nih ya. Bisa jadi curhatan panjang atau bisa jadi curhatan hidup juga. Nah iya sih, kalau Aira sih gue setuju sih pendapatnya. Saya dari apalagi novel kayak begini yang bikin mewek kan, kita kan juga bisa sharing-sharing biar nangisnya bareng gitu kan. Oke, mungkin untuk episode buku dan bicara cukup sampai sini. Terima kasih teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Bentar dulu. Sebelum gua tutup, gua ada kata-kata nih sama Rakila. Udah siap belum? Siap. 1, 2, 3. Laut bercerita, kita menangis, tisu menipis. Iya! Oke, mungkin segitu aja dari kita. Jangan lupa subscribe channel ini
dan komen dong buku novel apa yang harus kita review lagi, yang menarik yang pasti ya. Gua Galih, ciao. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini terasa sungguh semakin